Dalam dunia yang sedang bergejolak, ada satu panggilan telepon yang tidak bisa dianggap remeh. Minggu 13 April 2025, Presiden Cina Xi Jinping mengangkat teleponnya dan langsung tersambung ke Istana Merdeka. Lawan bicaranya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di balik suara yang tenang, isi pembicaraannya mengguncang lanskap geopolitik dunia. Pertama-tama Xi mengucapkan selamat bukan hanya atas hubungan diplomatik 75 tahun antara Indonesia dan Cina, tapi juga atas kemitraan strategis baru. Sebuah istilah yang terdengar manis, namun menyimpan pesan serius. Indonesia sedang ditarik lebih dalam ke orbit BRICS. Poros ekonomi dan politik yang digagas untuk melawan dominasi global Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dan itu bukan satu-satunya sinyal. Hanya sehari setelah telepon Xi Jinping, utusan khusus Vladimir Putin, wakil Perdana Menteri pertama Rusia, datang langsung ke Jakarta menemui Presiden Prabowo. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ini pertanda bahwa Indonesia tengah dijemput menjadi bagian dari babak baru perlawanan dunia terhadap hegemoni Barat? BRICS merupakan gabungan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, bukan lagi sekadar forum negara-negara berkembang. Sekarang BRICS telah berkembang menjadi poros kekuatan alternatif bagi negara-negara yang lelah dengan dominasi dolar atau lembaga barat seperti IMF dan Bank Dunia, serta intervensi politik yang tak berujung. Kini BRICS telah memperluas sayap. Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Mesir, Ethiopia, hingga Argentina telah bergabung dan tengah mengantri masuk. Tujuan mereka satu, menggoyang dominasi Amerika dan Eropa. Lantas, apa kaitannya dengan telepon Xi dan kunjungan utusan Putin ke Prabowo? Dalam pembicaraannya, Xi Jinping tidak sekadar basa-basi. Ia menyebut bahwa Cina dan Indonesia adalah dua kekuatan besar di belahan selatan dunia. Sama-sama negara berkembang, sama-sama punya visi modernisasi, dan sama-sama ingin dunia yang lebih adil. Xi mengajak Prabowo memperdalam kemitraan strategis, memperkuat koordinasi multilateral, dan menjadi teladan solidaritas negara-negara berkembang. Ini bukan kalimat manis diplomasi. Ini adalah undangan terbuka untuk menjadikan Indonesia sebagai poros baru kerjasama selatan-selatan, sejalan dengan agenda BRICS. Dan kemudian datanglah Denis Manturov, utusan Rusia, membawa dua pandangan penting langsung dari Vladimir Putin. Undangan pertama adalah Parade Nasional Rusia, sebuah kegiatan simbol kekuatan dan kepercayaan. Tidak semua pemimpin yang bisa hadir di sana. Kedua, mengikuti Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg, pertemuan elit non-barat yang kini menjadi panggung BRICS dan sekutunya untuk mengukuhkan agenda bersama. Salah satu agenda utama BRICS saat ini adalah dedolarisasi. Negara-negara anggota mulai bertransaksi dengan mata uang lokal mereka. Cina dengan yuannya, Rusia dengan rubel, bahkan India dan Brasil mulai mendorong penggunaan rupiah dan riel. BRICS juga sedang membangun sistem keuangan alternatif. Ada BRICS-Pay sebagai pengganti SWIFT, ada Bank Pembangunan BRICS sebagai alternatif IMF, dan ke depan bahkan berencana membuat mata uang digital BRICS untuk transaksi lintas negara tanpa harus menyentuh sistem barat. Ini adalah perlawanan terbuka terhadap sistem yang selama ini menguntungkan segelintir negara di barat. Mengapa Indonesia penting dalam agenda ini? Indonesia memiliki populasi besar, ekonomi kuat, sumber daya alam strategis, dan posisi geografis yang krusial di jalur perdagangan global. Jika Indonesia bergabung lebih dalam orbit BRICS, maka yang pertama, daya tawar BRICS akan melonjak di Asia Tenggara. Kedua, Indonesia bisa menjadi pintu masuk investasi non-barat. Dan yang ketiga, dunia akan melihat bahwa negara netral seperti Indonesia pun memilih untuk mulai bergerak. Apalagi dengan krisis di Laut Cina Selatan dan meningkatnya tekanan Barat atas isu HAM, lingkungan, dan investasi asing, maka BRICS menawarkan kemitraan tanpa intervensi, sesuatu yang mulai disukai banyak negara berkembang.
Perubahan geopolitik ini kemudian membuat Presiden Prabowo dalam posisi dilema sebagai seorang pemimpin dunia ketiga. Prabowo adalah tokoh militer. Ia tahu bagaimana membaca kekuatan. Kini ia berdiri di antara dua kutub. Di satu sisi Amerika dan sekutunya, dan di sisi lain BRICS dengan Cina dan Rusia di garis depan. Telepon dari Xi Jinping, kunjungan dari Putin adalah tanda bahwa BRICS menaruh harapan besar pada Indonesia. Mereka tak meminta Indonesia memilih pihak, setidaknya tidak secara eksplisit, tapi mereka ingin Indonesia memainkan peran yang strategis. Kita mungkin menutup mata menganggap ini hanya rutinitas diplomatik semata, tapi dunia tahu ini adalah bagian dari gelombang besar perubahan tatanan dunia. Dan kini pertanyaan utamanya adalah, apakah Prabowo siap menjadi jembatan antara kekuatan lama dan kekuatan baru? Atau justru Indonesia akan jadi kekuatan baru itu sendiri? Thank you for calling on me, Your Excellency. How is your President? Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Up!